Shalom, jumpa lagi di Klava Sukacita. Pendengar Klava Sukacita yang diberkati Tuhan, kita hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 16 ayat 1 dan 2. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Di saat ini kami bersyukur karena kami diberi kesempatan untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Taruh bagi kami hikmat dan pengertian, sehingga kami mampu memahami kehendak Tuhan di sepanjang hidup kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan memberkati, sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Amin. Markus 16 ayat 1 dan ayat yang kedua dengan perikop pembacaan kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi meminyaki Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Demikianlah bagian firman Tuhan bagi kita di saat ini. Dikatakan berbahagialah bagi kita yang membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pendengar Klava Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita, kebangkitan Yesus membawa keselamatan. Kebangkitan Yesus membawa keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar Klava Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati adalah salah satu pokok terpenting dari sekian pokok-pokok pengajaran Kristen. Karena jika Yesus tidak bangkit di antara orang mati, maka iman itu sia-sia. Kita bisa baca dari 1 Korintus 15 ayat 10. Kebangkitan Yesus merupakan inti dari Injil, dan tanpa kebangkitan tidak ada dasar bagi penebusan dosa, serta semua pemberitaan dan iman menjadi tidak berarti. Markus 16 ayat 1 dan 2. Secara khusus ayat 1 mencatat kedatangan Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome ke kubur Yesus dengan membawa rempah-rempah. Ini menunjukkan kesetiaan mereka kepada Yesus bahkan setelah kematiannya. Kehadiran perempuan-perempuan dalam narasi kebangkitan ini sangat signifikan karena menunjukkan bahwa mereka adalah saksi pertama dari kebangkitan Yesus. Lalu ayat yang kedua mencatat bahwa mereka datang ke kubur pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi buta. Ini menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus terjadi pada hari pertama minggu itu, yang kemudian menjadi hari kebangkitan bagi umat Kristen. Tradisi merayakan kebangkitan pada hari Minggu dimulai sejak abad pertama dan terus berlanjut hingga saat ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar Klava Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika perempuan-perempuan ini tiba di kubur, mereka menemukan batu yang telah digulingkan. Dalam konteks ini, batu yang menutup kubur melambangkan hambatan dan kematian, tetapi juga menjadi simbol kemenangan. Penggulingan batu ini adalah tanda bahwa kuasa kematian telah dikalahkan. Batu itu telah terguling, membuktikan bahwa Yesus tidak dapat ditahan maut. Batu itu telah terguling, membuktikan bahwa kuasa dunia apapun tidak dapat menyandra Yesus. Paskah adalah berita tentang batu yang terguling, berita tentang kekalahan maut di depan anak Allah. Kebangkitan menunjukkan bahwa peristiwa ini bukanlah sekedar kebangkitan fisik, tetapi juga memiliki makna spiritual yang dalam, bahwa kebangkitan Yesus mengalahkan kemenangan atas dosa dan kematian. Kebangkitan Yesus Kristus memiliki makna yang mendalam bagi pengikutnya.
dengan memahami dan menerapkan pesan firman Tuhan ini, bagi kita orang Kristen, kita dapat menjalani hidup yang bermakna dan berdampak bagi dunia. Sebab Yesus telah mati, bangkit dan menyelamatkan kita. Upah dosa dan maut telah dikalahkan oleh Yesus. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saya, biarlah kebenaran firman Tuhan terus limpah dan menjadi realita di setiap kehidupan kita. Sebab Dia, Yesus yang adalah anak Allah itu, telah mengalahkan kuasa maut dan telah memenangkan dosa dan telah menyelamatkan kita dari upah dosa itu. Sehingga hari ini Bapak, Ibu, dan saya sudah selamat. Maka firman Tuhan itu kita terus renungkan, lakukan dalam perjalanan hidup kita, dan biarlah kita juga menjadi berkat bagi orang lain ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saya lewat firman-Nya di saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kebenaran firman-Mu telah disampaikan oleh kami. Yesus telah mati dan bangkit mengalahkan kuasa maut, dan Yesus telah memberi kemenangan, keselamatan itu bagi kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Oleh dan sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan menuntun kami lewat firman-Mu, dan firman-Mu menjadi realita di perjalanan kehidupan kami. Setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan lewat channel Klava Sukacita, Tuhan mengubah hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain lewat kebenaran firman-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita.